Bab 77 Dewa yang Kuat, kakek benar-benar datang. Oscar berkata, itu masalah bagi Anda dan Bos Dai. Yang bisa saya lakukan hanyalah membagikan sosis. Salah satu dari Anda adalah kapten dan yang lainnya direktur. Anda memikirkan sesuatu. Sebenarnya, saya merasa level bukanlah masalah besar. Intinya adalah tim kami memiliki dua Master Spirit pendukung. Ini mungkin meningkatkan kekuatan orang lain secara keseluruhan, tetapi pada saat yang sama kami memiliki satu petarung yang lebih sedikit daripada tim lain. Kami akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Wu berkata, kami mungkin tidak dirugikan. Anda lupa tentang Pagoda Ubin 7 harta karun Rongrong. Tidak, sekarang seharusnya Pagoda Ubin 9 harta karun. Dia sudah memiliki 3 kemampuan roh ketiganya. Itu yang lain, 10% dukungan untuk kami secara keseluruhan. Selanjutnya masih ada jenis amplifikasi, cukup untuk mengatasi kesenjangan dalam jumlah. Sambil mendengarkan Xiao Wu menyebut Ning Rongrong, Oscar mau tidak mau menunjukkan ekspresi aneh. Rongrong pergi kemarin pagi, saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Saya khawatir keluarganya tidak akan membiarkan dia kembali. Dia bagaimanapun juga seorang gadis, dan begitu muda pada saat itu, aku khawatir ayahnya tidak akan merasa nyaman. Ayah Rongrong memiliki seorang putri seperti dia, mungkin dia akan menjadi pewaris sekolah Ubin 7 harta karun. Mendengar Oscar, Tang San dan Xiao Wu mau tidak mau terlihat terganggu sejenak. Xiao Wu berkata, tidak mungkin. Jika Rongrong tidak kembali, bukankah 7 iblis Shrek kita akan kekurangan satu orang? Oscar berkata dengan senyum masam, siapa yang bisa memastikan? Tentu saja aku juga ingin dia kembali. Xiao Wu, kamu dan Rongrong selalu berbagi kamar. Apakah kamu pikir aku punya kesempatan untuk mengejarnya? Jika tidak ada, sedikit harapan saya akan memotong gagasan saya sendiri sesegera mungkin untuk menyimpan rasa sakit yang lebih besar nanti. Xiao Wu menjulurkan lidahnya, berkata, jangan bicara padaku tentang ini. Rongrong juga tidak pernah membicarakannya padaku. Namun, aku pikir dia pasti memiliki kesan yang baik padamu. Tapi aku masih tidak bisa membicarakannya. Kamu harus bertanya sendiri padanya. Kamu sudah besar, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak apa-apa jika kamu bertanya dengan jelas. Oscar mengangguk, kau benar. Jika dia kembali kali ini, aku pasti akan bertanya padanya. Aku akan memanfaatkan usia kita yang masih muda untuk memilikinya. Kalau tidak, begitu kita meninggalkan akademi, aku mungkin akan memiliki lebih sedikit sebuah kesempatan. Apa yang kamu sebut, memiliki? Kedengarannya sangat tidak menyenangkan. Xiao Wu membentaknya dengan tatapan tajam. Oscar telah memulihkan senyumnya yang biasa sekarang, dan harus dikatakan bahwa setelah dia bercukur, penampilannya tidak ada bandingannya. Bahkan Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk menjadi bodoh, mengutuk dalam hati, mati banci. Apa yang kamu sebut tidak enak untuk didengar. Bahkan jika kamu tidak akan mengatakannya, kamu sudah melakukannya sendiri sejak lama. Jangan bilang kamu berani mengatakan kamu belum menguasai Tang San. Xiao Wu diam-diam melirik Tang San di sisinya, tepat pada waktunya untuk bertemu dengan tatapan Tang San. Buru-buru dia mengalihkan pandangannya, baiklah, jangan bicara omong kosong, ayo cepat makan, aku lapar. Akademi secara alami berbagi satu ruang makan, dan meskipun ketiganya sangat awal, sudah ada beberapa siswa awal yang sarapan. Ketika Tang San memasuki ruang makan, dia jelas merasa suasananya agak aneh. Semua tatapan siswa yang menatapnya sangat aneh. Ada yang hormat, ada yang iri, ada yang mengagumi, dan masih banyak hal lainnya. Meskipun Tang San tampak sangat biasa-biasa saja berdiri di samping Oscar, para siswa di ruang makan tidak memperhatikan Oscar. Terutama para mahasiswi. Jika Xiao Wu harus menggambarkannya, siswa perempuan ini jelas membuat mata. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Master Roh tingkat lanjut. Setiap siswa adalah guru roh. Apalagi mereka berusia setidaknya 20 tahun. Target seorang guru roh untuk pasangan sebagian besar adalah guru roh. Di dunia Spirit Master, kekuatan adalah sumber dari segalanya. Penampilan pada dasarnya tidak berarti apa-apa sebagai perbandingan. Penampilan hanya bawaan, tetapi kekuatan yang tangguh pada akhirnya sangat langka, membutuhkan upaya terus-menerus serta bakat bawaan. Meskipun Tang San sangat bergantung pada keberuntungan dalam pertempuran kemarin, dia masih mengalahkan Raja Roh peringkat 58. Kekuatannya sendiri juga telah mencapai peringkat 37, membuatnya menjadi sosok yang terkenal di seluruh akademi.
Bagaimana dia tidak bisa menarik perhatian siswa lain? Saat ini, jika bukan karena Xiao Wu di sisi Tang San terlalu cantik, serta tatapan peringatannya yang keras pada teman-temannya, mungkin sudah ada siswa perempuan yang memukulnya. Tang San hanya menyapu matanya ke sekeliling mereka, ekspresinya sangat cepat pulih menjadi normal. Sikapnya bukan hanya seperti anak berusia 13 atau 14 tahun, jadi tentu saja dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Ketiganya membeli sarapan dan duduk di sudut menghadap jendela. Sementara Oscar makan, dia merendahkan suaranya untuk berkata kepada Tang San, "Aku benar-benar tidak boleh sarapan bersama denganmu." Tang San bingung berkata, "Kenapa?" Oscar tidak menyembunyikan rasa irinya sedikit, "Apakah kamu tidak memperhatikan semua siswi melihatmu? Seolah-olah mereka gatal untuk memakanmu. Kamu harus tahu bahwa ketika kamu tidak di sini, tatapan ini ada di mana-mana, saya." Xiao Wu cemberut, "Kamu pengejar rok, putar kepalamu dan aku akan memberi tahu Rongrong." Makan dari wajan dan masih menatap panci. "Jangan bilang kamu masih ingin merayu wanita." Wajah Oscar berkedut, dan dia buru-buru mengadopsi ekspresi datar, "Xiao Wu, jangan lakukan sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali. Jika kamu berbicara omong kosong di depan Rongrong, hati-hati kakak tidak berbicara omong kosong tentangmu. Bagaimana saya merayu wanita? Saya hanya melihat gadis-gadis dengan penghargaan tertentu. Selain itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Rongrong saya. Rongrong saya adalah keindahan surgawi. Hanya saja, setiap orang memiliki kesombongan, sebagai laki-laki bagaimana saya tidak bisa berharap. Perhatian wanita seusiaku." Xiao Wu mendengus sedih, menyodok Tang San di sisinya, apakah kamu berharap perhatian gadis-gadis lain?" Tang San pada dasarnya tampaknya tidak memperhatikan sinyal yang diberikan Oscar kepadanya, dan segera menggelengkan kepalanya berkata, saya tidak ingin mencari masalah untuk diri saya sendiri. Lihat saja Mubai dan Zuking. Jika bukan karena Mubai memiliki semua pacar itu, mungkin Zuking tidak akan selalu bersikap seperti itu padanya. Mendengar Tang San mengatakan ini, Xiao Wu langsung bangga pada dirinya sendiri, melihat ke bawah hidungnya ke arah Oscar, lihat, saya tidak sekotor Anda. Anda adalah paman sosis besar yang vulgar, saya jelas seperti es dan bersih seperti batu giok 1000 tangan Asura. Xiao Wu, sarapan saja, jangan membuatku memuntahkan makananku, oke? Apakah, jernih seperti es dan bersih seperti batu giok, digunakan untuk menggambarkan pria? Xiao Wu terkikik, berkata, lalu deskripsi apa yang harus digunakan? Tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Oscar segera mengangkat mangkuk nasi di tangannya, benar-benar tidak tahan, bukankah aku harus pindah tempat? Xiao Wu, kamu benar-benar pemuja Ge yang paling fanatik. Mungkin kamu bahkan akan mengatakan kentutnya harum. Xiao Wu dengan marah berkata, kamu kentut, beberapa orang mencoba makan. Perhatikan atau aku akan memberimu pinggang busur, mengirimmu terbang melalui jendela. Jangan, kau membuatku takut. Oscar sekali lagi meletakkan mangkuk nasi di atas meja, bertanya kepada Tang San dengan suara rendah, katakan padaku, San kecil, bagaimana kamu melatih Xiao Wu untuk sangat membungkuk padamu? Ajari aku sedikit, oke. Jika Rongrong bisa seperti ini denganku, aku benar-benar bisa mati bahagia. Tang San meliriknya, menelan seteguk makanan, aku akan memberimu satu kata, ketulusan. Jika kamu membiarkan orang lain merasa kamu memperlakukan mereka dengan tulus, maka orang lain mungkin memperlakukanmu dengan cara yang sama. Sebenarnya, Ao kecil, kamu mungkin tidak berpikir begitu, tetapi saya dapat melihat bahwa Rongrong memperlakukan Anda sedikit berbeda dari kami. Saya menemukan bahwa ketika kami meninggalkan hutan besar Stardow, Anda harus bekerja lebih keras. Mengejar Rongrong tidak bisa sesederhana itu, di belakangnya adalah setelah semua sekolah ubin 7 harta karun. Selain dia memperlakukanmu dengan baik, kamu masih harus meningkatkan kekuatanmu sendiri sejauh mungkin, dengan cara ini kamu bisa mendapatkan persetujuan dari keluarga Rongrong. Oscar mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini saran yang sangat membangun. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Tang San, apakah Tang San ada di sini? Ketika ketiganya sedang makan dan mengobrol, tiba-tiba beberapa siswa Akademi Shrek berlari masuk dari luar, berteriak dan menjerit saat mereka memasuki ruang makan. Mencari saya. Tang San menatap kosong, dia pasti tidak mengenal para siswa ini. Tepatnya, di Akademi Shrek, selain 7 iblis Shrek lainnya, dia hanya mengenal Tai Long yang bertarung dengannya kemarin.
Para siswa yang berlari ke aula dengan sangat cepat melihat Tang San dan segera berlari tanpa ragu-ragu. Siswa di depan berteriak keras. Tang San, cepat, pergi melihat dengan cepat. Tai Long dan yang lainnya kembali lagi. Tang San tampak terganggu sejenak, tidak mampu menahan amarah yang muncul di dalam. Apa? Mereka masih belum selesai. Ayah Tai Long datang ke sini lagi. Meskipun dia mengundurkan diri ke pertempuran lain, dia sendiri takut dia akan bisa memenangkan Raja Tai Nuo yang kuat. Tapi jangan lupa bahwa sekarang dia memiliki Oscar di sisinya, dia hanya membutuhkan Oscar untuk memberinya jamur terbang untuk dapat memanfaatkan keuntungan terbesar dari senjata tersembunyinya. Begitu Tai Nuo diracuni, maka kemenangan tetap menjadi miliknya. Kelemahan terbesar dari Master Roh tipe kekuatan adalah kecepatan dan jangkauan serangan. Selama dia bisa memahami bagian ini, mereka tidak menakutkan. Tepatnya, Spirit Master tipe kekuatan paling bisa menampilkan kekuatan mereka dalam pertempuran skala besar. Para siswa datang berlari ke Tang San, ekspresi mereka sangat aneh. Pemimpin berkata, bukan hanya ayah Tai Long yang datang, kali ini bahkan kakeknya ada di sini. Tidak mungkin. Xiao Wu dan Oscar berteriak dalam satu suara. Duel Tang San dan Tai Long hanyalah konflik internal antara dua siswa akademi, meskipun Tai Long tidak dipukuli dengan ringan, Tang San masih memulai dengan lunak, setidaknya tidak menyebabkan dia cedera permanen. Setelah mengalahkan Tai Nuo kemarin dia juga langsung membantu detoksifikasi. Meskipun kerugian Tai Nuo tidak kecil, itu masih bukan masalah kebencian yang mendalam dan penyesalan yang besar. Hati Tang San sedikit berkedut, dan dia menoleh ke Xiao Wu di sisinya. Xiao Wu, pergi cari wakil dekan Zhao Wuji. Ao kecil, ayo kita lihat. Flander dan Liu Erlong sama-sama mengikuti Grandmaster dan Dai Mubai untuk berburu binatang roh. Dengan mereka pergi, urusan akademi secara alami akan jatuh pada wakil dekan dari Akademi Shrek, dan juga saat ini yang terkuat di akademi, Raja Terang yang tak bergerak Zhao Wuji. Meskipun kekuatan guru roh tidak selalu sebanding dengan usia mereka, dari roh warisan keluarga Tai Long, Tang San menduga bahwa kakek Tai Long sangat mungkin adalah kekuatan, bahkan mungkin melebihi peringkat ke-70. Dia tidak akan memiliki kesempatan melawan lawan peringkat ke-70. Ini harus diselesaikan oleh para guru. Pada saat yang sama Tang San juga ingin melihat apa yang sedang dilakukan keluarga Tai Long. Mungkinkah tindakan mereka ditujukan padanya? Xiao Wu pergi dengan cepat, sementara Tang San dan Oscar meninggalkan ruang makan di tengah kerumunan siswa, dengan cepat pergi bersama ke arah gerbang akademi. Di ruang makan banyak siswa yang masih belum selesai sarapan tetapi tidak tahan makan, menganggap menonton acara itu lebih penting. Di luar gerbang Akademi Shrek, Tai Long dan Tai Nuo berdiri di samping seorang lelaki tua. Penatua ini memiliki rambut dan janggut beruban, rambut pendeknya menonjol seperti jarum baja di bagian atas kepalanya. Perawakannya tampak hampir sama dengan Raja Tai Nuo yang kuat, hanya saja ekspresinya bahkan lebih sulit dipahami. Berdiri di sana dia memberi orang semacam kesan yang tidak marah tetapi kuat. Dari rasa hormat di mata Tai Long dan Tai Nuo saat mereka memandangnya, dapat dilihat posisi seperti apa yang dimiliki pria tua ini dalam keluarga mereka. Kakek, aku mohon, kembalilah. Jika terus seperti ini, aku benar-benar tidak akan bisa menunjukkan diriku di akademi. Tai Long memohon pada kakeknya dengan senyum pahit. Orang tua yang berdiri di antara dia dan Tai Nuo itu memang kakeknya, Tai Tan. Dia juga kepala klan. Tai Tan memegang tangannya di belakang punggungnya, melirik cucunya dengan dingin, diam. Hanya dengan dua kata ini dia telah sepenuhnya memaksa Tai Long. Apalagi Tai Long, bahkan Tai Nuo tidak mengerti mengapa kakek ini benar-benar bersikeras mengikuti mereka ke Akademi Shrek hari ini. Setelah kembali kemarin Tai Nuo tidak berani menyembunyikan apapun dan menjelaskan semuanya. Hasil yang diperolehnya adalah tamparan di wajah dari kakek Tai Tan dan kehilangan muka. Pada cahaya pertama pagi ini, Tai Long dan Tai Nuo sama-sama bersiap untuk tidur sebentar karena luka mereka belum sepenuhnya pulih, tetapi telah diseret oleh kakek dan langsung dibawa ke akademi. Kakek tidak memberitahu mereka apa yang dia lakukan, tetapi bahkan Tai Nuo hanya bisa diam di depan sikapnya yang sombong. Tai Nuo mengerti dengan sangat jelas bahwa ayahnya ini bukanlah seseorang dengan temperamen yang baik, bahwa sifat melindungi kesalahan seseorang bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada kesalahannya sendiri. Sangat mungkin dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Awalnya, jika bukan karena ini, maka klannya tidak akan memikirkan hal ini. Tai Nuo diam-diam menghela nafas, dalam hatinya berdoa agar kakek tidak terlalu gegabah.
Bagaimanapun, Tang San itu hanyalah seorang anak remaja. Kakek tidak akan terlalu serius dengannya. Saat itu adalah ketika Tang San dan Oscar berjalan keluar dari akademi di tengah kerumunan siswa lain. Saat Tang San pertama kali melihat kakek Titan, dia tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkontraksi. Peningkatan mata setan ungu ke tingkat biji sesawi memungkinkan dia untuk melihat tidak hanya apa yang ada di permukaan. Dalam satu pandangan dia bisa melihat bahwa kakek ini mungkin bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Meskipun dia sendirian, berdiri di sana dia seperti gunung yang menjulang tinggi, tak tergoyahkan. Siapa Tang San? Tan bertanya dengan acuh tak acuh. Meskipun suaranya agak tua, itu masih memberi orang semacam perasaan nyaring. Kata-kata yang penuh dengan kekuatan itu tampaknya membuat bahkan udara di sekitarnya bergetar. Tang San dengan tidak tergesa-gesa melangkah maju, pada saat yang sama mendorong kekuatan roh di dalam tubuhnya ke kondisi puncaknya, bersiap untuk beradaptasi dengan situasi apapun. Kemarin kamu yang melukai putra dan cucuku. Titan bertanya dengan acuh tak acuh. Tang San mengangguk sekali, iya. Dia tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dari sudut pandangnya, ketika guru roh yang tangguh seperti ini datang untuk mencarinya atas masalah seperti itu, penjelasannya tidak akan berarti apa-apa. Bagus. Sebuah cahaya tiba-tiba melintas di mata Titan, dan perasaan kuat yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Tai Nuo dan Tai Long yang berdiri di sampingnya tidak tahan dan keduanya secara bersamaan didorong mundur 4 atau 5 langkah sebelum mereka bisa berdiri tegak. Termasuk Tang San dan Oscar, semua siswa Akademi Shrek secara kolektif mundur selangkah. Atmosfer menjadi kental seperti cairan dalam sekejap ini. Kamu melukai putra dan cucuku semua karena kurangnya keterampilan mereka. Tapi klan satu kekuatanku tidak begitu kompeten. Sebagai yang besar aku tidak akan mengambil keuntungan dari yang kecil, jadi bagaimana kalau kita bertaruh? Titan berkata dengan tenang. Tang San menatap lurus ke arah lawannya, taruhan apa? Titan dengan santai melambaikan tangannya, dan sebatang dupa terbang keluar dari lengan bajunya, terbang 10 meter lurus seperti panah untuk dipaku ke gerbang akademi yang tidak jauh, dupa secara bersamaan menyala. Melihat adegan ini, para siswa Shrek tidak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan, bahkan Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, kami. Gerbang akademi sebenarnya terbuat dari besi murni, apalagi sebatang dupa yang lebih rapuh. Hanya mengandalkan kekuatan melempar dupa lebih dari 10 meter untuk menembus gerbang, tanpa merusak dupa, kekuatan macam apa ini? Tang San melihat lebih dari yang lain. Alasan dupa itu menyala bukan karena dupa itu telah dinyalakan sebelumnya, tetapi karena dupa itu bergerak terlalu cepat dan tersulut dari gesekan dengan udara, tetapi hanya mata setan ungunya yang cukup tajam untuk menangkap detail kecil ini. Aku tidak akan menyerang, aku juga tidak akan melepaskan semangatku. Selama kamu bisa menahan tekanan yang aku lepaskan sampai dupa ini habis, itu akan menjadi kemenanganmu. Aku akan memiliki Tai Nuo dan Tai Long, bersujud kepada Anda sebagai permintaan maaf. Jika tidak, saya ingin Anda menjadi anggota klan satu kekuatan kami. Ini tidak adil. Sebelum Tang San bisa berbicara, Oscar bergegas untuk berbicara. Dia tahu karakter Tang San bahkan lebih tegas daripada Dai Mubai. Jika kebetulan dia setuju, dia tidak akan bisa mengambilnya kembali. Menatap Titan, dia berkata, jika kamu kalah, putra dan cucumu hanya perlu bersujud untuk meminta maaf. Meskipun mereka akan kehilangan sedikit muka, itu masih bukan kerugian besar bagi mereka. Tetapi jika San kecil kalah, dia harus bergabung dengan klanmu, terikat untuk seumur hidup. Bagaimana ini adil? Oscar sengaja menurunkan kecepatan bicaranya agar dupa di pintu gerbang bisa menyala sedikit lagi. Dalam kepintaran kecil, bahkan Tang San tidak bisa dibandingkan dengannya. Titan dengan tenang berkata, lalu bagaimana menurutmu itu harus dilakukan? Kata-katanya tidak ditujukan pada Oscar, melainkan langsung bertanya kepada Tang San. Oscar buru-buru ikut campur, sangat sederhana. Jika kamu kalah, kamu akan membuat mereka bergabung dengan klan Tang San. Oh, kamu juga punya klan. Titan memandang Tang San, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Kali ini, Tang San berbicara sendiri. Ya, klan saya disebut Tang Sekte. Sekte Tang. Titan mencari otaknya sejenak, tetapi tidak memiliki ingatan tentang sekolah semacam itu, apalagi yang tangguh. Segera dia percaya bahwa ini hanyalah sekolah kecil yang biasa-biasa saja. Dia segera mengangguk tanpa ragu, berkata, baik,
Sudah setuju. Jika saya kehilangan putra dan cucu saya akan bergabung dengan Sekte Tang Anda. Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda hanya perlu mundur di luar jarak 20 meter dari saya atau jatuh ke tanah. Saya akan menarik kekuatan saya. Mata Oscar menunjukkan cahaya yang licik, diam-diam menempatkan sosis pemulihan di tangan Tang San, lalu dengan cepat mundur. Dia sangat jelas tentang perlawanan Tang San. Awalnya di Heaven Dou Imperial Academy dia telah menahan tekanan roh Dou Luo untuk waktu yang sangat lama, bukan hanya sebatang dupa. Kabut tua ini juga tidak bisa menjadi judul Dou Luo. Bahkan jika dia juga seorang spirit Dou Luo, Tang San benar-benar tahan. Selain itu, dia masih memiliki sosis pemulihannya. Bekerja keras San kecil, mendapatkan 2 budak tidak buruk. Sebagai orang yang terlibat, Tang San tidak memiliki suasana hati yang ringan seperti Oscar. Meskipun dia pernah di peringkat 33 menanggung tekanan kuat yang bisa dihasilkan oleh judul Dou Luo, dan lebih jauh lagi pada kesempatan ini membuka penetrating meridiannya, dia yakin bahwa tekanan yang akan diberikan orang tua ini kepadanya hanya akan lebih besar. Karena, dia juga seorang spirit Dou Luo. Pada saat itu spirit Dou Luo Zilin telah menjadi sistem kontrol spirit master, dan tidak memiliki kekuatan roh yang begitu kuat. Tapi seluruh keluarga Titan adalah master roh tipe kekuatan murni. Tekanan yang bisa dia hasilkan tidak bisa disebutkan dalam napas yang sama. Titan tampaknya tidak peduli sedikit pun tentang dupa yang dibakar selama diskusi mereka sebelumnya. Setelah sekali lagi menunjukkan bahwa Tang San harus berhati-hati, lingkungan mulai berubah. Para siswa yang berdiri di sekitar menonton pertarungan semua bisa melihat udara antara Tang San dan Titan terdistorsi, beriak seperti permukaan air, tetapi tidak ada yang bisa dirasakan. Tapi pada saat itu ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, benar-benar menarik satu langkah. Pada saat yang sama dia segera melepaskan semangatnya. Jika berbicara tentang tekanan yang diberikan spirit Dou Luo Zilin kepadanya sebagai sungai besar yang tak berujung, maka tekanan yang diberikan Titan ini kepadanya lebih seperti ombak yang mengamuk dan lautan yang membengkak. Kekuatan opresif mengamuk yang mengamuk memenuhi setiap bagian tubuh Tang San dalam sekejap. Tang San bahkan bisa mendengar tulangnya mulai membuat sedikit suara di bawah tekanan. Mata sengit Titan menunjukkan keheranan. Untuk memenangkan taruhan ini, dia telah melepaskan sekitar 60% dari tekanannya sejak awal. Baginya, pihak lain hanyalah penatua roh peringkat 37. Ini saja sudah cukup untuk menekan musuh. Di permukaan Titan tampak sangat berani dan kuat, tetapi sebenarnya pikirannya sangat teliti. Sejak datang ke sini, bahkan dalam diskusi sebelumnya dan proposal taruhan, dia tidak mengatakan apa-apa tentang level master roh dia. Tapi dia tahu peringkat kekuatan roh Tang San. Kemarin setelah Tai Nuo dan Tai Long kembali dan menggambarkan pertempuran mereka dengan Tang San, Titan segera menyadari bahwa Tang San benar-benar jenius di antara para jenius. Oleh karena itu dia datang secara pribadi, terlepas dari statusnya. Salah satu alasannya adalah untuk melihat anak muda seperti apa Tang San, yang lain juga dengan harapan bisa merekrutnya sebagai kekuatan masa depan klannya. Klannya sudah mulai menurun, bagi Titan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Julukan Tai Nuo adalah Raja yang kuat, dan gelar Titan selanjutnya adalah Dewa yang kuat 4. Rohnya juga merupakan tipe kekuatan murni. Pada saat yang sama, seperti yang telah ditentukan Tang San, kekuatan rohnya telah mencapai tingkat ke-80, dia adalah roh Dou Luo yang tangguh. Levelnya yang tepat adalah peringkat 86. Kultivasi Spirit Master semua memiliki kecenderungannya, hanya dengan sistem serangan kekuatan, sistem pertahanan, sistem kontrol, sistem serangan kelincahan, sistem makanan, sistem tambahan dan sebagainya memiliki aspek yang membedakan. Tapi, tidak peduli kecenderungan kelas itu, sangat sulit untuk mendapatkan cincin roh yang semuanya hanya memiliki satu atribut tambahan. Menggunakan Tang San sebagai contoh, meskipun cincin roh untuk roh rumput perak birunya sebagian besar bertujuan untuk meningkatkan ketahanan rumput perak birunya, mengikuti rute sistem kontrol, kemampuan yang muncul setelah menambahkan cincin roh semuanya agak berbeda. Ini disebabkan oleh sifat cincin roh yang beragam. Selain ketahanan, rumput perak biru masih memiliki duri, racun, jaring laba-laba, dan segala macam kemampuan yang berpusat pada ketangguhan. Meskipun mereka memiliki efek yang saling melengkapi, tidak dapat disangkal bahwa cincin rohnya tidak mengikuti satu atribut. Secara umum, menambahkan cincin roh seperti itu adalah pilihan terbaik, itu bisa memberikan pertumbuhan yang komprehensif dalam sistem ini.
Cincin roh yang dipilih Tang San bisa dikatakan sebagai hasil dari perhitungan hati-hati Grandmaster. Jika seseorang ingin memiliki cincin roh yang semuanya hanya mengikuti satu atribut tambahan, hanya ada satu kemungkinan. Itu untuk mendapatkan cincin roh dari jenis binatang roh yang sama setiap saat. Menemukan binatang roh tipe kekuatan 10 tahun tidaklah sulit. Menemukan binatang roh 100 tahun dengan tipe yang sama tidaklah sulit. Bahkan binatang roh tingkat 1000 tahun dari jenis yang sama dapat ditemukan. Tapi, seiring berjalannya waktu, menemukan makhluk roh berturut-turut dari jenis yang sama akan menjadi lebih sulit secara geometris. Terlebih lagi, hanya mengikuti satu jalan sempit saat menambahkan cincin roh akan menyebabkan kelemahan yang ekstrim. Itu adalah kemampuan tunggal. Saat menghadapi lawan yang berbeda, kemampuan beradaptasi seseorang akan kurang dari master roh biasa. Seseorang akan menjadi kuat hanya dalam beberapa hal. Namun, mengikuti jalan sempit seperti itu saat menambahkan cincin roh juga akan memberikan keuntungan terbesar, untuk memaksimalkan atribut yang satu ini. Berjalan di rute tipe kekuatan sendirian seperti trio keluarga Tai, ini juga arti dari klan kekuatan. Titan berada di peringkat 86, tetapi bahkan di antara gelar Douluo tidak banyak yang bisa melampaui kekuatannya. Sama seperti peringkat 58, Tai Nuo memiliki keunggulan atas peringkat 76 Zhao Wuji jika seseorang menghitung kekuatannya sendiri. Sebagai Master Roh tipe kekuatan murni, tekanan yang dilepaskan Titan secara alami juga didasarkan pada kekuatan. Meskipun tampaknya dia tidak menggunakan semangat atau kemampuannya, tampaknya memberi Tang San sedikit kelonggaran. Pada saat yang sama dia memberi dirinya batasan waktu. Tetapi kenyataannya, menghadapi tekanan dari guru roh atribut murni adalah masalah yang sangat menakutkan. Setiap kali udara terdistorsi, Tang San merasa seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan oleh tekanan besar ini. Perasaan semacam ini bahkan tidak muncul ketika dia menghadapi Dugubo. Meskipun tekanan yang diberikan Dugubo kepada Tang San besar, itu sebagian besar bersifat mental. Tapi sekarang menghadapi dewa kuat Tai Tan, tekanannya adalah kekuatan murni. Rumput perak biru menyembur keluar dari Tang San. Sama seperti terakhir kali itu menutupi tubuhnya dalam kepompong besar yang bergelombang berirama. Mengandalkan teknik mengontrol Crane Catching Dragon, dia melakukan yang terbaik untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh tekanan itu. Tetapi Tang San dengan cepat menemukan bahwa ketika tekanan meningkat, efek Blue Silver Grass semakin berkurang. Sudah sangat sulit untuk memindahkan Blue Silver Grass di depan. Dupa terbakar perlahan saat Titan dan Tang San saling berhadapan, diam-diam bertarung dengan sangat berbahaya. Tongkat dupa bahkan belum membakar sepertiga, tapi pakaian Tang San sudah basah kuyup. Sambil menggertakkan giginya, dia bertahan dengan pahit. Seiring berjalannya waktu, Titan semakin tercengang. Kekuatan yang dia gunakan telah meningkat dari 60% dari kekuatan penuhnya menjadi 70%, apalagi peringkat 37, bahkan Master Roh peringkat 47 mungkin tidak dapat bertahan. Pemuda ini secara tak terduga bahkan lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Sepertinya dia benar datang ke sini. Sekarang, Zhao Wuji dan sekelompok guru sudah datang ke gerbang akademi yang dipimpin oleh Xiao Wu, dan dengan cepat mempelajari keadaan dari siswa di sekitarnya. Guru Zhao, cepat hentikan mereka. Xiao Wu agak tidak sabar berkata. Tatapan Zhao Wuji jatuh pada Titan, dan ekspresinya jelas menjadi berat. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, mereka sudah membuat taruhan, apapun harus menunggu sampai taruhan mereka berakhir. Taruhan antara Master Roh adalah suci. Jika kita menghentikan mereka sekarang, ketika Tang San kemudian bergabung dengan dunia Master Roh dia tidak akan percaya atau berdiri. Hanya saja, mengapa lawannya adalah orang tua ini? Saya khawatir kali ini akan merepotkan. Kamu kenal dia, bukankah itu kakek Tai Long? Zhao Wuji dengan serius berkata, tentu saja saya mengenal orang tua ini. Awalnya karena saya tidak sengaja melukai anggota klannya, dan dikejar-kejar di mana-mana, maka saya pergi bersama Flander untuk mengelola Akademi Shrek. Apa, dia bahkan lebih ganas darimu? Ketika Xiao Wu mendengar Zhao Wuji mengatakan ini, dia langsung agak panik. Zhao Wuji mengangguk dengan ekspresi jelek, orang tua ini sangat menakutkan, kekuatannya melebihi peringkat ke-80, Spirit Douluo. Jika itu adalah Spirit Douluo lain, saya masih memiliki kepercayaan diri untuk mempertaruhkannya. Tapi menghadapinya, saya tidak akan memiliki kesempatan. Dia adalah Master Roh tipe kekuatan murni,
dan teror kekuatannya bahkan melampaui sebagian besar judul Douluo. Jika saya, sebagai pengikut jalur kekuatan lain, bertemu dengannya, saya bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menyerang balik. Tekanan kekuatan yang dia keluarkan bahkan sebanding dengan gelar Douluo. Hampir tidak mungkin untuk melawan tanpa kekuatan roh peringkat 60. Itu sebabnya aku mengatakan San kecil dalam masalah besar kali ini. Lalu apa yang harus dilakukan? Wajah kecil Xiao Wu yang menawan memerah karena kecemasan. Saat ini dia tidak bisa tidak mengingat Daming dan Erming. Jika mereka berdua ada di sini, apakah perlu takut pada kekuatan orang tua itu? Tapi, air yang jauh tidak akan membantu rasa haus di dekatnya. Zhao Wuji mengatakan taruhan tidak dapat dihentikan, jadi apa yang bisa dilakukan? Tidak bagus, tidak peduli bagaimana dia masih tidak bisa membiarkan San kecil terluka. Memikirkan hal ini, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan keras, jika kamu tidak tahan maka akui. Tang San secara alami tidak dapat membalasnya, tetapi ketika dia mendengar suara Xiao Wu, perhatiannya sedikit bergeser, dan tekanan yang luar biasa. Segera memanfaatkan celah itu, Tang San membuat suara bersendawa, memuntahkan seteguk darah. Menggunakan kecepatan tercepatnya untuk memasukkan sosis besar ke dalam mulutnya, dia mengunyah dan menelan. Mengandalkan panas yang menyebar dari sosis pemulihan ini, dia hanya berhasil bertahan tanpa pingsan. Ketika Zhao Wuji mendengar teriakan Xiao Wu, dia segera tahu itu jauh dari membantu dan buru-buru menutup mulutnya. Jangan ganggu dia. Pada saat ini gangguan eksternal apapun akan memengaruhi perhatiannya. San kecil adalah anak yang pintar, dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dia masih belum mencapai batas. Jika bahaya dia benar-benar tidak dapat melakukannya, bertahan muncul, maka dia akan bertindak tanpa disuruh. Jaket robek, Eight Spider Lens dengan cepat memanjang dari punggung Tang San dengan cahaya dingin yang diredam. 4 tombak laba-laba yang lebih rendah menusukkan langsung ke tanah yang baru digali, menopang tubuhnya. 4 tombak laba-laba atas bergoyang sedikit, cahaya merah dan putihnya menjadi sangat menyilaukan. Keterampilan surga misteriusnya benar-benar terkandung dalam tubuh Tang San oleh tekanan. Di bawah keadaan ini Tang San menemukan bahwa efek medis dari rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga neraka di dalam dirinya sebenarnya menyatu dengan cepat, membuat tubuhnya bahkan lebih tangguh. Keterampilan surga misterius juga beredar dengan panik, melarutkan gelombang demi gelombang tekanan. Tongkat dupa yang dimasukkan ke dalam gerbang Akademi Shrek telah terbakar lebih dari setengahnya. Keringat terus-menerus menetes di bagian depan jaket Tang San. Semua pakaiannya sudah menempel di kulit, benar-benar seperti baru saja diangkat dari air. Titan sudah agak tidak sabar. Ketika 8 tombak laba-laba di punggung Tang San keluar, dia segera melihat prediksi akhir. Mengandalkan pelepasan Eight Spider Lens, kemampuan Tang San untuk menahan tekanan jelas meningkat. Mungkinkah itu tulang roh? Bahkan lebih satu di luar 6 tulang roh biasa, tulang roh eksternal. Pikirannya melonjak, Titan membuat keputusan tegas untuk merekrut pemuda ini tidak peduli bagaimana dia harus melakukannya. Jika itu benar-benar tulang roh eksternal, maka tidak heran bahkan putra kekuatan roh peringkat 58-nya telah kalah. Prospek pemuda ini tidak terbatas. Tang San sendiri tidak menyadari bahwa seiring dengan dirinya yang secara bertahap menonjol sebagai luar biasa brilian, mengandalkan bakat alaminya sendiri dan bakatnya dalam pengetahuan rahasia Sekte Tang, dia secara bertahap menarik minat setiap kekuatan besar. Untuk segera mengakhiri pertempuran, Titan memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Terlepas dari keberadaan tulang roh eksternal Tang San, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi pemuda ini untuk menahan tekanan yang bisa dia berikan. Kesenjangan kekuatan roh benar-benar terlalu besar, dan terlebih lagi kekuatannya berada di level judul Douluo. Bahkan jika dia harus melukainya sedikit, dia akan memukulnya terlebih dahulu dan mempertimbangkannya nanti. Dengan pemikiran ini, Titan secara langsung meningkatkan tekanan yang dia berikan pada Tang San dari 70% menjadi 90%. Distorsi ritmis yang semula di udara langsung menjadi lebih cepat, riaknya menjadi seperti ombak yang bergerak menuju Tang San. Sekali lagi seteguk darah dimuntahkan. Dengan tekanan yang tiba-tiba meningkat hampir sepertiga, Tang San tidak dapat bertahan lebih jauh. Meskipun dia sudah memiliki perkiraan kekuatan lawan yang sangat tinggi, dia masih belum melihat semuanya. Apakah dia akan kalah? Apakah dia benar-benar akan kalah? Tidak. Tang San memandang Titan di seberangnya. Pria tua itu masih memiliki ekspresi tenang,
Pakaiannya bahkan tidak bergeser, penuh dengan martabat arogan yang tak tertahankan. Pada saat itu Titan tiba-tiba melihat mata Tang San menjadi cerah tanpa peringatan apapun. Dua sinar cahaya ungu keemasan keluar dari mata Tang San.